Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini Minggu tanggal 3 Desember 2022, saya selaku Ketua Umum DPP Kosti dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Provinsi Komunitas Beda Tua Indonesia masa bakti 2022-2026 di Hotel Puri Indah Raja Walirum, Mataram. Naskah pengukuhan saya serahkan kepada Ketua Umum terpilih Kosti Nusa Tenggara Barat. Tadi saya baru naik sepeda, sangat bagus, sepeda paling baru, modern, dan besok kembali bersiarah pada masa lalu, naik sepeda ontel. Dan buat saya ngomong tadi sama Pak Ketua, ini buat kami ini orang kampung ini biasa ya. Waktu kita kecil belajar sepeda harus miring-miring dulu karena nggak bisa. Jadi bukan barang baru. Bahkan waktu saya kuliah di Belanda, sepedanya pun seperti ini. Saya tidak pernah melihat satu negara yang koleksi sepedanya banyak seperti Belanda. Jadi sebenarnya kalau kita melihat banyak yang sepeda model begini, warisan Belanda juga, Pak. Sampai sekarang Belanda tuh sepedanya modelnya kayak begini. Makanya mungkin sekali-kali kita tidak hanya berjalan bersepeda menjelajah Nusantara, tapi sekali-kali mungkin Kosti NTB ini bersepeda menjajah Belanda juga. Iya kan, karena Belanda tuh masih sehari-harinya masih begini, Pak. Jadi di tengah modernitas apa mereka tidak pernah lapuk oleh kemajuan zaman. Still with the bike. Dan sekarang mereka tuh sepedanya juga antik dan unik. Banyak kalau kita datang ke Jawa, lihat residen, wedananya dan lain sebagainya, itu betul-betul tipikal Belanda banget. Dan kalau kita datang ke gedung-gedung tua yang ada di NTB, di Sumbawa, di Bima, sampai ke puncak-puncak gunung tuh Belanda banget. Nah, saya ngomong industrialisasi, gaya-gaya sekarang tuh. Saya terus naik ke Oibura, di Dompu Bima, di dekat Gunung Tambora sana. Belanda sudah ngomong industrialisasi sebelum Indonesia merdeka. Di Bima sudah ada pabrik kopi, ini itu dan luar biasa. Nah, ini yang menurut saya keunikan kita manusia itu, sehingga ada satu filsuf Pak Ketua yang mengatakan manusia itu sudah mampu menaklukkan angkasa, menjinakkan udara karena belajar dari burung. Kita bisa terbang karena menduplikat teknik dari burung. Kita sudah bisa menyelam dan berenang karena belajar dari ikan. Tantangan yang paling berat buat manusia abad ini dengan kemajuan teknologi adalah belajar menjadi manusia untuk menghargai masa lalu. Nah, saya kira komunitas sepeda ini kalau saya lihat itu merefleksikan keunikan manusia. Jadi manusia itu alaminya memang harus kembali ke sepeda lama ini. Jadi ini by nature saja. Jadi kalau orang masih single, yang paling diharapkan bagaimana rasanya punya keluarga. Nah, orang yang sudah punya keluarga merindukan kembali menjadi single lagi. Nah, jadi orang yang punya rumah di kebun ingin merasakan bagaimana indahnya hidup di tengah kota. Orang yang di tengah kota merindukan bagaimana indahnya hidup di tengah kebun. Orang yang punya sepeda yang lama, yang kayak begini di desa-desa, ingin merasakan punya sepeda yang kayak pembalap-pembalap itu. Orang yang mencicipi modernitas dengan sepeda yang canggih-canggih ingin merindukan punya sepeda model lama lagi. Nah, jadi menurut saya yang berkumpul pada hari ini adalah orang-orang yang sudah mapan hidupnya, ya.
sudah bosan dengan yang mapan-mapan, sudah punya semuanya ya. Nah, yang belum dipunya adalah nostalgia kembali ke masa lalu lagi. Jadi kalau menurut saya, inilah potret-potret manusia menjelang senja. Ini menjelang senja ini luar biasa, karena orang yang bisa memanai menjelang senja itu berarti menikmati hidup betul. Sunset itu senja betul itu. Sebentar lagi maghrib. Karena kalau kita sadar bahwa kita sudah senja, maghrib akan tiba, pasti slogannya harus satu sepeda sejuta saudara. Nah, ini slogan orang senja-senja memang. Jadi saya senang sekali diundang di sini. Mudah-mudahan bisa ikut nimbrung sesekali gitu bersama komunitas ini. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda dan peringatan buat saya pun termasuk komunitas menjelang senja juga.